Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke, di video kali ini saya akan lanjut membahas soal Pretest PPG bagian tes potensi akademik. Jadi di Pretest PPG tahun sebelumnya untuk tes potensi akademik di semua jurusan itu sama ya teman-teman. Nah, di video kali ini di FAT 3 saya akan khusus membahas soal figuralnya karena sesuai pengalaman tahun sebelumnya soal figural itu lumayan banyak yang keluar ya, jadi teman-teman harus banyak juga latihan di soal figuralnya seperti itu. Oke, langsung saja saya akan bahas soalnya. Oke, soal yang pertama ini teman-teman ya, jadi ada pola gambar seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu ada dua gambar, sebelah kanannya itu juga ada dua gambar. Tapi satu gambar di sebelah kanan ini kosong ya, tanda tanya. Nah, ini yang akan kita isi sesuai pola yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sebelah kiri ini, di gambar pertamanya itu gambarnya itu utuh. Tapi di gambar kedua ini udah kepotong. Jadi potongannya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh udah dipotong ya. Jadi potongannya ini segini. Oke. Potongannya itu ada segini. Jadi begitupun dengan di gambar sebelah kiri ini juga harus dipotong teman-teman. Jadi potongannya juga harus sesuai dengan potongan yang ada di gambar sebelah ini. Jadi potongannya segini. Itu. Jadi pola yang tepat ini sisa potongannya yang ini ya, 1 2 3 gambar. Jadi jawabannya di sini adalah A ya. Sebenarnya ini potongannya itu agak ke bawah sebenarnya yang ini. Tapi mungkin salah gambar ya teman-teman. Yang B, D dan E itu nggak mungkin teman-teman, nggak sesuai sekali ya. Kemudian yang C ini hampir sesuai, tapi kita lihat di gambar keduanya ini dia nggak sama panjang ya teman-teman, sedangkan di C ini sama panjangnya. Jadi jawabannya di sini itu adalah A ya teman-teman. Oke, soal berikutnya ya teman-teman, ini ada 4 pola gambar. Di gambar keempat itu kosong ya teman-teman. Kita akan mencari pola yang tepat ya untuk melengkapi pola gambar yang kosong ini. Nah, di sini yang pertama ini ada 9 kotak ya teman-teman. Di masing-masing gambar itu ada 9 kotak. Kemudian di kotaknya itu ada 4 benda ya, ada 4 benda. Ada bendanya berbentuk lingkarannya itu 2, kemudian 3/4 lingkarannya itu 1, kemudian yang berbentuk perseginya itu 1 ya. Kita lihat dulu yang lingkaran pertama ya. Lingkaran pertama ini posisinya itu tetap ya teman-teman, posisinya tetap. Jadi nanti ini di gambar selanjutnya itu juga posisi lingkarannya tetap, yaitu di kotak yang pertama. Nah, kita lihat optionnya dulu, ya sama ya. Di optionnya juga lingkaran yang pertama itu tetap semuanya, tidak ada yang berubah. Kemudian di 3/4 lingkaran ini ya teman-teman, di 3/4 lingkaran ini dia itu bergeser teman-teman, bergesernya itu searah jarum jam ya. Pertama dia bergeser ke satu kotak ke sini, ke searah jarum jam. Berarti dia di sini di gambar kedua. Kemudian di gambar ketiga dia bergesernya ke bawah ya. Berarti nanti setelah bergeser ke sini di gambar keempatnya itu dia pasti letaknya di posisinya di sini ya. Kita lihat. Oh ya, ini juga di optionnya semuanya posisinya di sini ya. Jadi udah benar. Kita lihat lagi gambar lingkaran yang di bawah ini ya. Gambar lingkaran yang di bawah ini di gambar kedua itu dia bergeser juga. Dia bergesernya ke sini. Jadi searah jarum jam ya teman-teman. Bergesernya searah jarum jam. Di gambar ketiga pasti bergesernya ke sini ya. Nah, di gambar keempat dia pasti bergesernya ke sini. Oke, teman-teman, kita lihat optionnya. Option yang sesuai itu adalah antara C dan D ya. Yang lainnya tuh nggak sesuai. Jadi antara C dan D. Nah, kita lihat sekarang yang terakhir kita lihat gambar perseginya. Gambar perseginya itu dia itu nambah ya teman-teman, nambah
bertambah panjang begitu, perseginya ini bertambah panjang. Tapi dia sentral ya, artinya seimbang, panjangnya itu seimbang, nambahnya itu seimbang gitu. Sampai ke gambar ketiga dia nambahnya udah segini. Nah di gambar keempat dia nambahnya segimana? Kita lihat kalau di gambar ini optionnya yang mau kita pilih itu antara C dan D ya. Yang D itu jelas salah ya, karena dia nggak bertambah panjang ini. Sedangkan yang C ini perseginya bertambah panjang. Jadi jawabannya di sini adalah C ya teman-teman. Jelas jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, jadi di soal ini hanya ada option ya A, B, C, D, E, hanya ada option gambar. Ini maksudnya kita akan mencari satu gambar yang berbeda dari kelima gambar ini ya teman-teman. Kita lihat, kalau kita lihat sekilas di sini ada beberapa gambar dan ada irisan gambar, dan irisan gambar ini rata-rata berada di tengah gambar ya teman-teman. Hanya ada option yang E yang irisannya itu tidak berada di tengah-tengah gambarnya. Kita lihat yang A ini irisannya ada di tengah gambar, yang B irisannya ada di tengah gambar, C juga begitu, D juga begitu, irisannya itu ada di tengah gambar. Sedangkan yang E ini irisannya itu tidak berada di tengah-tengah. Jadi jelas yang berbeda di sini adalah E ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, soal berikutnya ya teman-teman, ini juga masih soal hanya optionnya aja ya. Berarti di sini kita mau mencari yang berbeda dari kelima option ini ya. Oke, di gambar ini ada gambar bintang dan juga ada gambar lingkaran. Aku perhatikan dulu gambar lingkarannya ya. Coba kita perhatikan, maksudnya kita perhatikan dulu gambar bintangnya. Gambar bintang di A, B, C, dan D ini sama ya teman-teman. Ukurannya juga sama, letaknya sama. Sedangkan yang E ini ukurannya itu dia agak lebih besar ya teman-teman. Jadi ukurannya itu berbeda dari gambar-gambar bintang yang lain. Sehingga di sini jelas pasti jawabannya itu adalah E. Sedangkan lingkarannya itu, kalau lingkarannya ini semuanya sama ya, hanya dia berotasi lingkarannya aja. Jadi lingkaran ini hanya pengecoh aja ya, yang sebenarnya itu kita bisa lihat saja bintangnya. Dari bintangnya itu aja udah berbeda ya. Jadi dia udah berbeda ukurannya. Di A, B, C, dan D itu ukurannya sama, sedangkan di E itu ukurannya berbeda. Jadi jawabannya itu adalah E. Oke, soal berikutnya, jika teman-teman menemukan seperti ini, di sini ada soalnya ya teman-teman, kemudian ada optionnya A, B, C, D, E gitu. Nah, di sini maksud soalnya adalah kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, berarti di sini ada dua kemungkinan, kita akan mencari rotasinya, ataukah kita akan mencari pencerminan dari gambar ini ya, rotasi atau pencerminan seperti itu. Oke, kalau misalnya saya berasumsi kita akan mencari pencerminannya, berarti saya umpamakan ini tanda panah yang di sini ya. Kalau saya ingin mencari pencerminannya, berarti pencerminan dari tanda panah yang ini berarti dia tanda panahnya berlawanan ya. Kalau ini tanda panahnya itu ke kanan, berarti nanti kalau pencerminan itu tanda panahnya itu ke kiri. Nah, di sini tidak ada tanda panahnya yang ke kiri, berarti asumsi saya pencerminan itu salah ya. Jadi di sini yang akan kita cari itu adalah rotasinya dari gambar soal ini ya. Rotasi dari gambar soal ini. Oke, untuk mencari rotasi dari gambar soal ini, teman-teman patokannya satu benda dulu ya, satu benda. Saya patokannya yang ini dulu, yang lingkaran hitam ini dulu. Kalau dia berotasi searah jarum jam, maka dia akan pindah ke sini ya. Misalkan saja rotasinya itu 90 derajat ya. Kalau dilihat dari soalnya ini rotasinya itu mesti 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti dia pindahnya ke sini ya. Oke, lingkaran kecilnya itu pindah ke sini. Kita lihat ya, ada 4 option A, B,
D dan E itu lingkarannya, rotasinya sudah benar ya. Kemudian kita lihat yang tanda panahnya. Oke, saya tanda panah yang ini dulu. Kalau dia berotasi 90 derajat, maka dia posisinya akan di sini ya. Posisinya di sini dan tanda panahnya itu ke kanan. Tadinya ini kan ke atas ya. Kalau dia berotasi itu pasti tanda panahnya ke kanan. Kita cek ada berapa yang tanda panahnya ke kanan. Oke, ini 1. Ini bukan. Ya, ada antara A dan E ya teman-teman. Antara A dan E. Oke. Kemudian saya lihat lagi yang ini tanda panah. Yang ini kalau saya rotasikan searah jarum jam ya, rotasinya searah jarum jam. Jadi searah jarum jam seperti ini. Rotasinya searah jarum jam dan 90 derajat, berarti nanti dia letaknya di sini dan menghadapnya ke bawah ya teman-teman. Kalau dia berotasi 90 derajat searah jarum jam pasti menghadapnya ke bawah, tanda panahnya ke bawah. Kita lihat antara A dan E yang tanda panahnya ke bawah itu adalah E ya teman-teman. Kalau A ini tanda panahnya ke atas. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Oke, untuk soal berikutnya silakan teman-teman bisa jawab sendiri dan bisa teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.